Paling tidak Bapak Ibu guru bukan reward dan punishment, tapi reward dan motivation. Tadi sudah saya sampaikan, sebagai guru juga harus adaptabilitas. Kalian harus benar-benar harus benar-benar tetap semangat, tetap fokus. Hal kecil akan menentukan masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Pandawan, podcast anak Semakda Jiwan. Di episode OSIS, obrolan seru, inspiratif siswa. Nah, kita ketemu lagi ya di podcast Pandawan dan episode OSIS ini. Dan hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Nah, untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 2 Jiwan. Iya, betul. Ibunda kita tercinta, Ibu Dr. Anda Wiwi Wiyati, Magister Pendidikan. Kita sapa beliau dulu ya. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo Ibu disapa untuk sobat Pandawannya. Monggo. Semangat pagi, salam sehat selalu podcast Pandawan. Senang sekali bertemu kalian semuanya pada hari ini. Oke, nah itu tadi beliau adalah Ibu Wiwi Wiyati, Magister Pendidikan. Dan kali ini tema kita adalah SMK untuk membentuk skill dan karakter. Tetap stay tune ya di podcast Pandawan, podcast anak Semakda Jiwan. Bu Wiwi, ini saya mau tanya sambil kita istilahnya Bu Wiwi sambil nostalgia yang dulu. Nah, ini tentang untuk Hari Guru itu sendiri. Pada saat Bu Wiwi dulu menjadi guru, lalu kemudian kepala sekolah, ada enggak Bu kenangan untuk dengan siswa yang sampai sekarang saya sampai terngiang-ngiang seperti itu, ada napa mboten Bu? Alhamdulillah, mungkin bisa dibilang saya kebetulan guru bahasa Inggris. Oh ya, guru bahasa Inggris. Dan mengajar kalau dari sekarang itu sudah 30 tahun lebih. Wah, 30 tahun ya Allah. Pada saat itu karena kami pertama mengajar di sekolah menengah pertama SMP, kan untuk bahasa Inggris itu antara tulisan dengan bacanya kan beda. Lah untuk anak-anak SMP itu cenderung kami untuk vocabulary-nya itu pronunciation yang maksud kami pada saat mereka baca terutama reading text pasti kami harus mengingatkan bahwa kalau contohnya misalkan sebuah kosakata book gitu. Book, pada kata book itu memang banyak arti ya, tinggal tergantung terus di sentence yang seperti apa gitu. Nah, dia bilangnya book gitu. Oh, kok book sih? Book. Itu yang pertama kalau itu di kelas. Tapi saya juga masih di SMP juga punya pengalaman yang sampai sekarang mungkin tidak bisa kami lupakan. Itu adalah ada anak kami yang kebetulan wali kelasnya itu saya sendiri. Karena anak laki-laki juga. Lah itu naik meja. Bukan. Pagar, dia mau melompat pagar, mungkin mau istilahnya colut gitu. Lah saat itu dengan refleks saya, karena ketahuan di hadapan saya tempeleng 3 kali waktu itu, tidak seperti sekarang ya dulu itu. Jadi saya tempeleng 3 kali, akhirnya dia nyadar meminta maaf. Minta maafnya sih ada waktu itu. Lah selang berapa tahun anak ini kan saat tempeleng luar biasa, karena saya spontanitas itu mungkin tempelengan saya juga luar biasa ini ya. Terus itu di kelas 3. Nah pada saat sudah lulus dan selang berapa tahun waktu itu dia ke sekolah. Ke sekolah saya mikir gini, waduh saya dilabrak gitu. Dia pakai seragam
TNI, TNI yang pada akhirnya loh itu ada Arifin yang dulu saya tempelin, saya mau masuk ke kelas saja, saya gitu lari ke kelas, ternyata apa yang terjadi, dia tidak akan melabrak saya, tapi justru dia berterima kasih kepada saya bahwa saya bisa seperti ini Bu, saya pakai baju seperti ini Bu, itu berkat bimbingan Ibu dan tempelengan Ibu, katanya seperti itu. Dewasna tadi saya saya takut loh, saya mau lari ke kelas itu Bu Kusno. Jadi yang mungkin ini adalah kenangan bagi saya selama menjadi guru gitu. Karena mau nggak mau kita sebagai guru itu sebenarnya seperti itu bukan karena kita itu tidak suka, tetapi inginnya mendidik dan alhamdulillah akhirnya jadi salah satu contoh nyata. Ngoten nggih Bu Wiwi. Oke, seperti teman-teman ketahui bersama ya Bu Wiwi ini jadi guru, lalu kemudian jadi kepala sekolah, jadi kepala SMK, ngoten nggih Bu. Dan ternyata prestasinya itu banyak, ngoten nggih. Saya dulu masih ingat waktu itu jadi juara 2 atau enggak 3 tentang kepala sekolah berwawasan lingkungan. Lalu kemudian kepala sekolah untuk berprestasi. Lalu kalau enggak salah juga ini untuk BKK-nya nggih Bu ya, yang barusan ini beliau dapat penghargaan karena sekolahnya berpartisipasi aktif untuk BKK-nya. Nah, saya jadi pingin bertanya Bu, menurut Bu Wiwi ini sebagai kepala sekolah yang ideal itu seperti apa Bu? Sesuai yang prestasinya di wawasan lingkungan, oke, prestasi oke, lalu kemudian BKK-nya juga masuk. Sekolah yang ideal itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya, mungkin bisa dijelaskan kalau dari performance sekolah itu sendiri, pastinya sekolah itu bukan sebuah gedung yang tidak ada tema atau makna. Yang harapannya sekolah ideal itu adalah mulai dari sarana prasarananya, mulai dari infrastruktur yang ada di sekolah, itu semuanya tematik. Artinya bahkan harapannya infrastruktur atau sarana prasarana ini, bahasa anak gaul sekarang mungkin Instagramable gitu ya. Jadi di setiap sudut, di setiap ruang kelas, keluar kelas itu juga semuanya indah, rapi, bersih seperti itu, sehingga anak-anak di dalam belajar dan menjadikan sekolahnya menjadi rumah kedua itu nyaman, kondusif seperti itu. Itu dari gambaran performanya. Tapi kalau dari non infrastrukturnya dalam hal ini harapannya sekolah itu memiliki beberapa fitur yang menarik Bu Kusno. Jadi mulai dari pembelajarannya harus berbasis teknologi, online learningnya, dan virtual visibility-nya seperti itu. Dan harapannya semuanya itu harus fokus nggih Bu Nurul, Bu Kusno. Jadi harus fokus pada pengembangan terkait keterampilan murid juga, dan ini semuanya mengacu kepada pembelajaran abad 21. Bagaimana anak-anak itu mempunyai kreativitas yang tinggi, kolaborator yang bersama yang baik, critical thinking seperti itu. Ngaten Bu. Jadi nggak hanya sekedar di gedungnya, pembelajarannya, sehingga nanti menghasilkan siswa yang benar-benar punya kreativitas, critical thinking gitu ya Bu ya Bu. Iya, dan jujur saja pas waktu memang Bu ya pada saat jadi KS itu kelas-kelas itu rapi, sekolah-sekolah itu taman-tamannya itu bersih. Ya, itu memang itu paling tidak kan pada saat masuk ke sekolah kan paling tidak kita anak-anak sudah merasa nyaman. Oh ya, ini sekolah saya gitu ya Bu. Nah ini terus kemudian ini Bu, tentang siswa itu tadi, tentang sekolahnya, tentang siswa. Sekarang kita ketahui bersama bahwa saat ini itu siswa kita ini rata-rata itu adalah anak-anak Gen Z dan anak-anak Gen Alpha. Yang pastinya kalau Gen Z itu kreativitasnya harusnya tinggi ya kan. Nah, kalian itu harusnya kreativitasnya tinggi loh anak-anak. Terus ini Bu, ada nggak ya Bu perbedaan mencolok pada saat jenengan pertama jadi guru dengan siswa waktu itu mungkin eranya milenial sama saat ini eranya siswanya Gen Z dan Gen Alpha? Itu ada perbedaan mencoloknya di mana nggih Bu kira-kira? Pastinya
ada sih perbedaan nggih. Yeah. Karena generasinya juga zamannya juga berbeda. Ya. Yeah. Dan namanya murid itu punya keunikan masing-masing seperti itu. Yang saya alami terkait generasi Z dan Alpha ini mungkin mereka lebih apa ya? Yang pastinya digital native. Jelas karena dia lahir sudah mengenal terkait teknologi, internet dan sebagainya. Seperti itu. Dan juga mereka mungkin Bu Kusnul pernah mendengar ini, generasi Z, generasi Alpha ini adalah generasi strawberry Tapi saya sebenarnya tidak sependapat dengan itu. Belum tentu semua Gen Z, Gen Alpha itu memiliki yang karakter yang strawberry, yang notabene katanya kurang sabaran, terus mungkin juga kurang tangguh, kurang kokoh, kurang ini gitu ya. Tapi pada dasarnya memang semua generasi Z dan generasi Alpha itu tidak mesti seperti itu Bu Kusnul. Kan tadi saya bilang bahwa anak itu mempunyai sifat yang unik, mempunyai karakteristik masing-masing. Kalau misalnya ada statement yang keluar dari itu pun, itu mungkin hanya beberapa, kan tidak semua seperti itu Bu Kusnul. Sehingga kami ingin untuk anak-anak yang generasi Z dan Alpha ini harapan kami bisa menepis dari apa yang sudah menjadi statement yang bisa dibilang viral seperti itu terkait generasi strawberry dan sebagainya. Iya kan, generasi strawberry kelihatannya kalau kita lihat strawberry kan merah, terus kemudian kok seger gitu ya. Barang ditekan celik. Mungkin seperti, tapi enggak ya, ternyata enggak. Menurut Bu enggak, anak-anaknya punya digital native yang bagus. Kemampuan teknologinya pasti mereka bagus karena memang mereka terlahir sudah dalam kondisi. Dan ini Bu Kusnul mungkin mereka punya kelebihan yang luar biasa. Pastinya kreativitasnya pastilah tinggi. Gitu. Betul. Anak-anak sekarang untuk Gen Z itu memang kreativitas tinggi dan perlu diasah. Hanya satu, pada saat diingatkan, yaitu tolong itu bukan sebagai suatu apa ya Bu ya, bukan sebagai suatu kita tidak senang, tetapi cara mendidik kita. Sama seperti yang tadi yang nostalgianya Bu kesan-kesannya Bu tadi. Nah kalau dari situ Bu, berarti ini biar kita, karena mungkin saya, beberapa guru yang lain itu kan gen milenial, agar kita bisa nyambung ke siswa itu yang anak-anak Gen Z itu, mungkin Bapak Ibu guru itu harus perlu seperti apa gitu? Iya, karena mereka semuanya sudah ibaratnya itu digital native. Ya kita harus beradaptasi nggih Bu Kusnul. Jadi kita harus adaptasi dengan zaman mereka. Yang jelas kami semua para guru termasuk saya sendiri harus adapt. Yang jelas menggunakan teknologi pasti harus benar-benar aware terkait bagaimana perkembangan teknologi yang ada seperti itu. Dan harapannya juga terkait materi pembelajaran Bu Kusnul juga harus relevansi, karena anak-anak generasi Z dan Alpha ini cenderung mereka itu ingin, karena kreativitasnya tinggi tadi, apapun yang terjadi menjadi tren sekarang, mereka itu ingin tahu. Isu-isu yang sekarang terjadi itu mereka ingin segera tahu, sehingga kita sebagai guru juga harus adapt tuh seperti itu. Dan harapannya juga kita harus memberikan, kalau dulu namanya reward dan punishment, tapi saya nggak sependapat juga Bu Kusnul itu. Baiknya kita memberikan penghargaan dan motivasi aja terkait apa yang mereka sudah capai. Apa sih istilahnya beratnya kita memberikan motivasi, reward atau apresiasi kepada mereka. Nggak harus berupa barang, tapi dengan statement yang kita sampaikan kepada mereka, saya yakin karena anak-anak ini punya karakteristik yang berbeda dengan kita, jadi itu menurut saya perlu juga gitu.
Dan kita tadi sudah saya sampaikan sebagai guru juga harus adaptabilitas. Iya, beradaptasi. Harus mau nggak mau mengikuti zaman. Betul, Tidak boleh disamakan dengan zaman kita. Mau nggak mau berarti Bapak Ibu guru harus belajar teknologi dong, Bapak Ibu guru nggih. Mau nggak mau harus belajar teknologi, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menambah kompetensi sehingga sama dengan anak-anak. Karena memang zaman sekarang anak-anak itu penggunaan teknologinya bagus, AI juga seperti itu, sehingga jangan sampai kita tergantikan oleh AI pastinya gitu. Itu menarik sekali nih teman-teman. Jadi siswa berarti kalian itu sudah paling tidak sekarang Bu Wiwi sampun ngendika itu tadi, paling tidak Bapak Ibu guru bukan reward dan punishment tapi reward dan motivation, kan gitu nggih Bu ya. Penghargaan dan juga motivasi itu yang perlu diberikan untuk anak-anak zaman sekarang. Nih Bu, sekarang Bu apa ya, dalam artian gini, saya pingin Bu kasih pesan untuk adik-adik ini yang anak-anak Gen Z ini, apa Bu ini Bu, untuk mencapai prestasi mereka biar nggak berhenti di sini dengan kreativitas yang ada itu, mereka harus seperti apa Bu? Harapan kami untuk para murid anak-anakku yang luar biasa, kami berharap semua ini kan proses nggih Bu Gusno, jadi mereka semua itu sebenarnya berproses. Jadi pada saat berproses ini tentunya harus betul-betul mengikuti proses belajar mengajar dengan giat dan disiplin, baik di kelas maupun di luar kelas, dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, terus juga menjaga lingkungan kelas, lingkungan sekolah yang bersih, rapi. Terus juga ini antar teman, harapan kami saling asih, saling asah dan saling asuh. Jangan terjadi di luar sana yang sedang viral terkait bullying. Kami tidak ingin terjadi di sekolah kita tercinta ini. Harapan kami segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan musyawarah, dengan istilahnya kekeluargaan seperti itu. Dan yang pasti juga harus menghormati Bapak, Ibu guru dan orang tua, karena supaya berkah gitu, supaya berkah gitu. Terus juga kami ingin untuk anak-anakku, sekecil apapun yang kalian lakukan pada hari ini itu adalah menentukan masa depan kalian nantinya, sehingga harus fokus. Sekecil apapun menentukan masa depan. Jadi berarti harus melakukan kebaikan meskipun itu sekecilnya, dan dimulainya dari sekarang ya, dimulainya dari sekarang gitu. Ini Bu Wiwi berkaitan dengan Hari Guru Nasional. Panjenengan memaknai Hari Guru Nasional ini seperti apa Bu? Iya. Terkait dari Guru Nasional, kebetulan kalau di Indonesia kita peringati setiap tanggal 25 November nggih. Nah, kalau kami memaknainya itu adalah sebuah apresiasi, sebuah penghargaan bagi para guru pastinya. Sehingga harapan kami ini justru kita jadikan sebagai momentum kita untuk melakukan aksi nyata. Dan pastinya juga di dalam momentum Hari Guru ini kami hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, khususnya di SMK Negeri Duan Jiwan, atas dedikasi, kerja keras, inspirasi yang tidak terbatas gitu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru ini diniatkan beribadah untuk mendampingi, membimbing, mengantar para murid kita untuk menjadi yang notabene cita-cita bersama bangsa Indonesia itu kan generasi emas pada tahun 2045. Sehingga ini tentunya butuh effort yang luar biasa dari Bapak Ibu guru, dan juga butuh keikhlasan, atau di dalam mengajar itu betul-betul dengan kesabaran, dengan hati yang ikhlas seperti
Itu Bu Gusnul. Iya, ya Allah, Masya Allah. Saya jadi terenyuh ini Bu. Ya, paling tidak itu merupakan apresiasi kita Bapak Ibu Guru di Hari Guru Nasional ini. Dan Insya Allah apapun yang kita jalankan diniatkan ibadah, Insya Allah benar-benar menjadi amal jariah untuk kita. Paling tidak kita bisa ngangkat anak-anak untuk menjadi sesuai dengan cita-cita mereka. Ngoten nggih Bu. Iya. Alhamdulillah. Dan untuk siswa tadi disampaikan oleh Bu Wiwi ya tadi ya sudah disampaikan. Kalian harus benar-benar harus benar-benar tetap semangat, tetap fokus. Hal kecil akan menentukan masa depan kalian. Karena itu hal kecilnya tolong lakukan yang terbaik meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil. Nah, ini tadi sudah contoh nyata dari Bu Wiwi. Guru, kepala sekolah berprestasi. Wah, keren. Kita sudah punya contoh-contoh yang positif. Kita tinggal mencontohnya, mengadaptasinya seperti itu. Seru sekali ya ternyata. Terima kasih Bu Wiwi. Ternyata seru sekali. Sehat selalu kagem panjenengan. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, terus dapat memimpin sekolah dengan baik. Amin. Kemudian memotivasi anak-anak dan Bapak Ibu guru dengan baik. Terima kasih untuk semuanya motivasi yang jenengan berikan, prestasi-prestasi yang sudah jenengan contohkan kepada kami. Insya Allah nanti kami berusaha untuk mencontohnya dengan baik. Matur suwun sangat Bu Wiwi nggih. Sehat selalu nggih Bu Wiwi. Amin. Terima kasih Bu Gusnul. Iya. Menarik sekali nggih teman-teman nggih. Sobat Pandawan menarik sekali ya. Kali ini di momentum Hari Guru, kalian diberikan motivasi oleh Ibu Kepala Sekolah kita bagaimana kita harus berbuat yang lebih baik. Ingat, kalian itu adalah generasi Gen Z dan Alpha yang penuh dengan pemikiran kreatif, yang penuh dengan pemikiran kritis, dan jangan lupa kolaborasi yang bagus sehingga menciptakan hasil yang bagus. Nah, demikian. Ketemu lagi di podcast Pandawan episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pandawan, kreatif, inovatif, inspiratif. Iya, matur suwun Bu Wiwi. Saya selalu nggih.